Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Priani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kepemimpinan. Mata kuliah kepemimpinan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi yang membahas masalah-masalah kepemimpinan seperti konsep kepemimpinan, kepemimpinan dan kaderisasi, kepemimpinan dan kekuasaan, dasar kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan dan manajemen kinerja, perilaku kepemimpinan, konflik kepemimpinan, kepemimpinan situasional, pengawasan dan kepemimpinan, gaya pengambilan keputusan, kepemimpinan dan manajemen perubahan. Seperti mata kuliah lainnya, pada mata kuliah kepemimpinan ini terdiri dari CPL dan CPNK. Untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan juga keterampilan khusus. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi menginternalisasikan nilai sejarah dan lahirnya teori-teori serta konsep kepemimpinan, menguraikan konsep pelaksanaan kepemimpinan, memberikan argumentasi terhadap pengetahuan faktual tentang peran dan fungsi kepemimpinan, serta menelaah dan mengevaluasi permasalahan dalam kepemimpinan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu dengan materi gaya pengambilan keputusan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Masih semangat ya? Masih. Alhamdulillah ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk lancar aktivitas kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan kembali ya, seperti yang sudah Ibu katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah kepemimpinan kita pada hari ini, yaitu mata kuliahnya materinya gaya pengambilan keputusan. Ya, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perilaku kepemimpinan, ya, dimana kalau perilaku kepemimpinan itu kita tidak hanya berfokus pada sifat ya, pada sifat atau tingkah laku seseorang, tapi lebih tepatnya bagaimana interaksi kita kepada seseorang, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan sekitar kita ya. Dan materi ini nantinya saya berharap teman-teman di sini ya, pencapaiannya adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep dari gaya pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Ya, kita nggak tahu di depannya, nggak tahu teman-teman di sini ya, ada yang jadi entah itu kepala desa kah, ya, presiden, Bu. Nah, presiden, amin ya, diaminkan ya. Nah, jadi untuk dengan kita mempelajari ini ya, kita memperoleh dasar-dasarnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah pengertian pengambilan keputusan. Nah, ya. Oke, jadi di sini untuk pengambilan keputusan, ya, itu berarti suatu proses memilih alternatif terbaik, ya, dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi kalau pengambilan keputusan itu adalah sesuatu yang dihasilkan boleh dari satu pihak, kemudian boleh nanti disandingkan dengan komunikasi dua arah, ya, baru dihasilkanlah sebuah keputusan tadi, ya.
kemudian dari pengertian ini timbul ya dasar-dasar dalam pengambilan keputusan. Nah ini yang oleh Terry ya. Yang pertama di sini ada intuisi, kemudian ada pengalaman, ada fakta, ada wewenang, dan juga ada rasional. Nah sekarang kita lihat yang pertama di sini ada apa? Intuisi. Apa ini intuisi? Feeling, perasaan, insting. Ya, jadi kalau yang pertama ini ya jangan stunting juga ya. Kita tidak bergerak ya. Nah, jadi kalau intuisi ini dia didasari oleh perasaan. Ya, kalau misalkan seperti ini, yang pertama ini, kalau hanya berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan tidak akan berjalan karena dia hanya didasarkan oleh perasaan pribadi orang tersebut gitu ya, pemimpin tersebut gitu ya. Nah kemudian kalau tidak boleh hanya intuisi saja, berarti kita sandingkan yang pertama dengan pengalaman. Nah kalau pengalaman ini kata orang adalah pelajaran ya, pelajaran apa? Apa Sandra? Pelajaran yang paling berharga. Pelajaran yang paling berharga. Paling membekas. Oke, jadi kalau pengalaman ini ya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan karena sebelumnya kita sudah pernah mengalami. Ya. Ya. Jadi kita mau jalan ke depan itu tahu nih. Misalnya Abel ya. Abel mau pulang tapi nggak pakai helm, ya udah jalan aja. Kalau tahunya di simpang depan, Abel dicegat sama polisi, ya kan? Polisi apa? Helmnya mana? Gitu kan? Ada. Tertilanglah Abel, gitu kan? Nah, jadi untuk hari berikutnya karena sudah punya pengalaman ini, gitu ya. Jadi ada berpikir lagi, oh ini kalau saya tidak memakai helm, nanti di depan ketemu lagi sama polisi, dan nanti tertilang lagi 2 kali, gitu kan? Jadi ada di sini apa yang sudah kita alami itu menjadi pelajaran untuk kita maju ke depan, gitu kan? Oke. Kemudian selain pengalaman ada fakta. Nah, dalam kita ya, seorang pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan sesuatu yang subjektif. Ya harus apa? Objektif. Iya, harus objektif karena harus benar adanya, nyata, ya berdasarkan data yang kita peroleh di lapangan, gitu ya. Nah, kemudian wewenang. Disandingkan dengan wewenang, karena di dalam pengambilan keputusan ini tidak hanya ya, seharusnya tidak hanya keputusan keluar hanya dari seorang pemimpin itu, ya, tetapi haruslah dia mendengar dari orang-orang sekitarnya, termasuklah bawahannya. Ya, walaupun di sini ada yang namanya wewenang, ya. Nah, tapi ada baiknya, makanya kita di Indonesia ini diingatkan selalu kalau misalkan ada masalah haruslah diselesaikan dengan musyawarah. Nah, yang terakhir rasional. Apa rasional? Logis. Apa itu logis? Masuk akal. Nah, jadi sesuatu keputusan itu kalau diambil dengan yang sesuatu yang tidak masuk akal, otomatis keputusan itu adalah keputusan yang salah, ya, dan tidak akan dapat digunakan, ya. Nah, ini dasar-dasar dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke gaya pengambilan keputusan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata autokratik, kemudian konsultatif, ada fasilitatif, dan juga ada delegatif. Kita lihat yang pertama di sini ada autokratik style. Gimana tuh? Pemimpin yang autokratik, pemimpin yang otoriter. Gimana yang ini? Kalau dalam pemikiran otoriter itu seperti apa sih? Pengambilan keputusan secara sepihak. Secara sepihak, bagus. Ada lagi? Memaksa. Oke, ada lagi? Egois. Egois. Ada lagi? Tegas. Hanya mementingkan kepentingan pribadi. Oke, bagus. Ada lagi? Tegas. Sama pemimpin memang harus tegas. Pemimpin itu harus seperti apa yang pertama? Selain adil, harus tegas, harus Memikirkan anggotanya juga. memikirkan anggotanya juga, bijaksana. Ya, seorang pemimpin itu
senior atau bijaksana. Jadi dari sini nih mulai timbul, oh nanti kalau saya menjadi seorang pemimpin saya harus seperti ini. Ya, jadi kita kalau misalkan nanti salah seorang dari kalian di sini menjadi seorang pemimpin, kesampingkan dulu kepentingan pribadi kita, ya, tapi apa? Penuhi dulu kepentingan orang lain. Ya. Nah, oke. Kemudian setelah ini, nah ini dia, kita masuk ke gaya pengambilan keputusan. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata-kata autokratik, kemudian konsultatif, ada fasilitatif, dan juga ada delegatif. Kita lihat yang pertama di sini ada autokratik style. Ya, jadi kalau autokratik style ini gaya pengambilan keputusan yang hanya ya dipegang penuh oleh pemimpin saja, tanpa ada komunikasi kah, atau tanpa ada masukan kah, atau saran dari bawahannya, gitu ya. Nah, kemudian ada konsultatif style. Nah, kita lihat dulu ya. Pertama, nah ini dia autokratik style. Jadi segala keputusan dan kontrol sepenuhnya dipegang oleh pemimpin. Ya. Nah, jadi kalau yang contoh yang seperti itu kita bisa lihat tuh bagaimana perbedaan negara tersebut. Nggak usah jauh-jauh lah, dengan negara kita saja gitu ya. Nah, gimana tuh perbedaannya? Kalau iya jauh sekali, jombang sekali. Tapi apa kalau yang seperti ini ya bisa dilihat dari warganya atau warga negaranya gitu ya. Dia harus memang dipaksa menuruti gitu ya, menuruti pemimpinnya. Tapi mungkin di belakangnya ya atau di lain sisi mungkin kenapa dia harus seperti itu, pemimpin harus seperti itu, mungkin ada pertimbangannya gitu ya. Kemudian ini ya, jadi segala keputusan dan kontrol sepenuhnya dipegang oleh pemimpin ya. Nah, dengan demikian segala kebijakan, prosedur, kemudian kegiatan ditentukan oleh pemimpin, sementara bawahan, karyawan dan anggota timnya wajib untuk mengikuti. Ada kata wajib untuk mengikuti segala keputusan tersebut. Ya. Nah, dari autokratik style ini ya ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, ini dia. Nah, kalau kelebihannya nih, pengambilan keputusan ini dapat diambil dengan cepat karena keputusan terpusat pada pemimpin tanpa birokrasi. Apa itu birokrasi? Iya, yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi hanya dia sendiri yang boleh mengambil keputusan tanpa ada komunikasi tadi, gitu ya. Nah, tapi ya ini untuk kelebihannya. Kalau kekurangannya berarti apapun hasilnya nanti, mau keputusan itu diambil apa? Ya silakan. Ya silakan. Silakan. Jadi mau keputusan itu berhasilkah atau tidak, pertanggung jawabannya langsung jatuh ke pemimpinnya. Dia tidak akan bisa untuk tidak akan bisa untuk melimpahkan kesalahan kepada orang lain, tidak akan bisa ya. Ini untuk yang autokratik style ya. Kemudian yang kedua tadi ada konsultatif style, konsultasi. Kalau tadi hanya satu arah, sekarang dia sudah dua arah ya, antara pemimpin dan bawahan atau delegasi-delegasi yang menyangkut dengan kepemimpinan tersebut ya. Nah ini kalau dalam konsultatif style, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan keluhan dari bawahan ya. Jadi ada masukan-masukan dari masukan yang didapat itu nanti akan ditinjau, kemudian dievaluasi mana yang mungkin bisa dijadikan atau dihasilkan sebuah keputusan gitu ya. Kemudian ini ya menentukan tujuan, mengemukakan berbagai ketentuan yang bersifat umum setelah melalui proses diskusi. Ada diskusi dan konsultasi ya. Kemudian penghargaan dan hukuman diberikan kepada bawahan dalam
di apa ya, ada semacam reward ya yang diberikan kalau dalam gaya pengambilan keputusan ini. Ada, kalau misalkan dia berhasil mencapai target atau dia menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, otomatis penghargaanlah yang didapat. Tetapi kalau dia melanggar atau tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, apa yang didapatkannya? Hukuman ya. Jadi di sini. Jadi dalam konsultatif style mulai terbangun hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan. Ya, sudah tergambar ya di dalam pikirannya bagaimana gaya-gaya dalam pengambilan keputusan gitu ya. Tadi ada apa yang pertama? Kooperatif. Yang kedua ada kooperatif. Yang ketiga Fasilitatif. oke, fasilitatif style. Ya. Nah, kalau di konsultatif tadi ya sudah mulai terbangun komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahan atau yang ada di sekitarnya yang berkaitan. Nah, kalau di sini ya tipe kepemimpinan fasilitatif biasanya terlalu bergantung pada pengukuran dan hasil. Nah, jadi untuk keterampilan ini mungkin tidak terlalu diperhatikan ya. Yang penting dia berhasil mencapai tujuan. Ya. Nah, ada minusnya berarti ya. Nah, ya. Kemudian meskipun dibutuhkan banyak keterampilan juga untuk dikuasai. Kemudian ada dalam fasilitatif style keefektivitasan dari kerjasama atau suatu kelompok secara langsung sangat erat kaitannya dengan kelancaran dari prosesnya. Jadi selain dari pengukuran dan hasil juga diperhatikan apa? Ini Proses. ya, proses ya. Nah, kemudian kalau kita mampu bekerja sama dengan tingkat kinerja yang tinggi, pemimpin dengan tipe ini, dengan gaya ini akan lebih ringan pekerjaannya. Jadi kalau mungkin tadi di konsultatif tidak terlihat bagaimana pekerjaan ini atau apa ya, seperti plot-plot yang sudah dibagikan misalnya tugas kamu apa. Dalam hal ini justru sangat terbantu sekali karena ini tadi ya ada kerjasama, jadi pekerjaan yang satu dengan yang lain itu akan terasa lebih ringan. Ya. Nah, jangan seperti Ibu tidak bilang ya di kelas ini atau kerja kelompok nih misalnya, tapi yang kerja ujuk-ujuk datang ke ibu gitu dan Bu, ini loh yang kerja kelompok ini. Nggak ada kerja kelompok Bu. Ini yang kerjakan cuma saya aja atau cuma kami berdua aja, Abel sama Salwa ya Bu, yang lain nggak kerjakan. Pasti ada yang seperti itu ya, pasti. Itu tidak hanya di satu tempat tapi di banyak tempat ya. Oke. Kemudian jika tidak mampu bekerja sama, ya maka pemimpin tersebut akan lebih banyak berusaha untuk memberikan arahan. Ya, jadi walaupun di sini yang pertama kalau dia udah dengan kinerja tingkat tinggi tadi, kemudian pekerjaannya diringankan, ya. Tetapi kalau misalkan ada suatu ketidaktercapaian, gitu ya, otomatis di sini bukan dia mencari kesalahan, tetapi yang ada dia harus bisa yang memberikan arahan dan memfasilitasi demi tercapainya target. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan ya dan keberhasilan yang efektif sangat tergantung pada pemantauan dinamika kerjasama ya dengan jalan menawarkan saran hingga melakukan intervensi demi menolong setiap anggota ya. Nah, ini untuk apa? Fasilitasi. Nah, yang keempat, yang terakhir ada delegasi. Delegasi atau delegasi apa? Perwakilan. Iya, diwakilkan ya. Jadi tidak langsung pemimpin tersebut yang mengambil keputusan, tetapi dia mewakilkan atau memberi wewenang, ya, melimpahkan wewenang kepada bawahannya. Ya. Oke, nah, yang pertama di sini mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya. Kalau dalam delegatif style, bawahan memiliki hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan itu akan dilaksanakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu? Iya, kan ya, silakan.
Berarti delegatif style itu mirip kayak kepemimpinan di Indonesia gitu ya? Ya. Tapi kalau misalkan hanya delegatif saya rasa tidak ya. Karena bisa jadi ya ke semua gaya itu bisa diterapkan di Indonesia. Tinggal tergantung bagaimana pemimpin tersebut dengan bijaksana memilih gaya pengambilan keputusan yang seperti apa yang cocok untuk dilaksanakan di tempatnya memimpin. Ya. Oke, Canda ya? Ya, Bu. Oke, silakan Sonda. Ini pertanyaan terkait dengan gaya-gaya keputusan negara yang memimpin tersebut. Dari keempat itu, menurut Ibu bagaimana yang ideal? Yang ideal, justru itu yang ingin Ibu tanyakan ke kalian. Ya. Nah, sebelum Ibu menjawab maksudnya ya. Jadi tadi ada autokratik, ada konsultatif, ada fasilitatif, dan terakhir ada delegatif. Nah, menurut kalian, misalkan kalian berdiri atau duduk di posisi sebagai seorang pemimpin, yang paling tepat menurut kalian dari keempat gaya pengambilan keputusan itu yang mana? Delegatif. Coba yang angkat tangannya, ya Salwa, silakan. Konsultatif. Konsultatif, kenapa konsultatif? Karena konsultatif itu kan keputusan yang diambil setelah mendengarkan keluhan bawahan. Jadi otomatis kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan setelah mendengar permasalahan yang dibawa yang merasakannya sendiri. Oke, bagus Salwa ya. Oke, kasih pos dulu Salwa. Jadi menurut Salwa bahwa nggak di Indonesia, tapi misalnya nanti kalau misalnya Salwa jadi seorang pemimpin gitu ya, bisa jadi dia akan menerapkan gaya kepemimpinan konsultatif style ya. Nah, ada yang lain, pendapat yang lain? Tadi banyak kayaknya nih. Jangan katakan apakah semuanya konsultatif? Konsultatif? Izin menambahkan. Ya, silakan Sonda. Saya juga berpendapatnya sama dengan Salwa karena di situ sebagai pemimpin kita turun langsung dalam lapangan. Iya, betul sekali ya. Jadi itulah tadi ya. Kalau misalkan kita kembali pada pengertiannya, ya. Kalau konsultatif itu dia sudah mulai langsung terjun langsung ya ke apa ya, membaur ya, membaur ke bawahannya, yang mencari masukan atau biasanya di dalam sebuah instansi itu kan tetap ada evaluasi. Ya, ya betul. Apa kelebihan dari misalnya metode atau inovasi yang sudah kita terapkan di sini, kemudian kekurangannya apa? Dari situ ada baiknya memang diadakan yang namanya musyawarah tadi ya. Pimpinan bisa mendengarkan masukan dari bawahan, begitu juga sebaliknya, ya, sehingga tercapailah keputusan yang memang diinginkan atau yang memang tepat, ya bisa diperbaiki kalau memang ada kekurangan. Sepertinya ini yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua ya. Ya. Jadi tugasnya ya kawan di sini. Yang pertama, saya akan meminta kalian membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok berisi 4 orang. Ya, 4 orang. Kemudian memilih apa tugasnya ini? Memilih satu tipe gaya pengambilan keputusan sebagai topik ya. Nah, kemudian simulasikan topik yang telah dipilih ke dalam bentuk video. Nah, kalau biasanya kan saya minta buat makalah, ya kan? Kemudian menulis artikel, ya. Nah, tapi untuk sekarang saya rasa teman-teman di sini udah paham, udah lebih melek teknologi daripada saya. Makanya untuk itu saya minta teman-teman di sini untuk memilih satu tipe gaya pengambilan keputusan untuk dijadikan video. Nah, videonya bisa dalam bentuk parodi, ya, bisa dalam bentuk drama, ya, ataupun komedi, boleh silahkan, ya, asal ada simulasinya. Ya. Nah ini untuk belum, terima kasih. Nah, balik lagi. Ya. Nah jadi kalau tidak ada yang ditanyakan dari pertemuan hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih yang kalian pahami atau bisa kalian ambil kesimpulannya? Coba. Saya angkat namanya. Tiara, silakan.
kehidupannya. Jadi kesimpulan itu kalau misalnya kita belajar tentang kepemimpinan atau pengambilan keputusan, itu tuh banyak metode yang bisa kita ambil seperti yang tadi itu yang auto itu delegatif sama fasilitatif. Nah itu tuh kita memilah atau memikirkan nih yang terbaik dalam situasi sekarang tuh gimana. Itu kita dapat pelajari dari PPT ini. Dan juga kalau misalnya ada suatu kejadian, tidak satu cara aja untuk menyelesaikannya, tapi ada juga metode yang lain. Oke, bagus. Ada punya pendapat tersendiri? Silakan. Kayak mengambil keputusan tadi ada 4. Nah, mengambil keputusan tadi itu harus berdasarkan faktor-faktor juga. Faktor itu fisik, emosional, kapital, personal, sama lingkungan. Nah, dalam mengambil keputusan itu kita harus juga belajar dari pengalaman kita dan intuisi kita sendiri agar mencapai suatu keputusan yang diinginkan. Oke, bagus ya. Semua elemen yang terdapat atau indikator-indikator yang ada di dalam biaya pengambilan keputusan itu bisa saja diterapkan, ya. Tinggal bagaimana seorang pemimpin itu bisa dengan bijak memilih gaya pengambilan keputusan apa yang bisa dijalankan atau diterapkan di kepemimpinan, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih teman-teman untuk pertemuannya hari ini, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian materi itu pada hari ini, ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan saya terkait mata kuliah kepemimpinan yang saya ampu di program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.